Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan, nama saya Yayu Istiana, dengan agama Islam di SD Negeri 3 Sukorame, Kabupaten Lamongan. Saya sebagai mahasiswa PPG D3 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya tahun 2025 dengan nomor peserta 0625082558 akan melaksanakan uji kinerja PPG B3 di kelas 3 dengan tema Ayo Mengenal Tuhan Kita Melalui Sifat-Sifatnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar ya, alhamdulillah. Anak-anak ya robbal alamin. Ya, terima kasih ya Mbak Aski. Sekarang saya absen dulu ya. Abizar Habibi, Aina ya Fatiyatu Rohma, Arsyanur Rafifah. Anak-anak masuk semua ya. Nah, jadi kalau misalkan sampean tidak bisa masuk atau ada kepentingan keluarga atau sakit, coba membuat surat ya, membuat surat keterangan dikasihkan oleh Bapak Ibu guru agar tahu ya, agar tahu sampean masuknya karena apa, biar jelas gitu ya. Nah, sebelum materi selanjutnya kita pelajari, ayo terlebih dahulu kita membaca surat pendek dulu nggih, mulai dari surat An-Nas sampai surat Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama mulai dari ta'awud 1. Bu guru lanjut. Nah, di sini Bu Yayu mempunyai gambar ya atau pemandangan yang begitu indah sekali. Nah, di sini ya pemandangan kelihatan ya. Itu apa ya namanya? Pemandangan alam yang indah. Nggih. Nah, di sini ada gambar apa ya kira-kira anak-anak? Gunung ya, betul sekali. Ini iya, ada air terjun. Siapa yang menciptakan ini semua anak-anak? Iya, betul sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua pemandangan ya, tumbuhan, hewan, manusia, pegunungan yang begitu bagus, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Pencipta, cah. Nah, Sang Maha Pencipta. Pencipta itu pasti punya sifat-sifat yang hebat, bukan? Iya, ya. Jadi Sang Maha Pencipta itu mempunyai sifat-sifat yang begitu hebat, Nah,
Nah, jadi Sang Maha Pencipta. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Nah, yuk kita nyanyikan bareng-bareng ya. Jadi kita melalui video tadi untuk mengenal Allah. Nah, di sini sebelum materi berikutnya, ayo kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, masih tetap semangat ya anak-anak ya. Nah, kita masuk ke materinya, nggih. Nah, di sini Bu Yayu juga punya materi tentang sifat-sifat wajib Allah. Nah, kita lanjut ya. Untuk tujuan pembelajarannya dulu. Nah, di sini mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua memahami sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengamalkan sikap rendah hati. Ada yang mau membaca? Angkat tangan, membaca. Ini Mbak Asti, coba dibaca Mbak Asti. Yang keras ya, Ndak? Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam semesta. Allah memiliki sifat yang sempurna dan berbeda dengan makhluknya. Mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilakukan melalui sifat-sifatnya. Iya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam semesta. Tidak ada yang bisa menciptakan alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan Allah memiliki sifat yang sempurna ya, yang sempurna yaitu sifat wajib Allah tadi nggih, yang berbeda dengan makhluknya ya. Jadi kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui sifat-sifatnya ya. Mengenal Allah dapat dilakukan melalui sifat-sifatnya tadi. Kita mengetahui mana sifat-sifat Allah yang dimiliki dan mana sifat-sifat Allah yang tidak dimiliki gitu ya. Nah, lanjut. Nah, di sini Bu Yayu coba tanya ya. Di situ ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ada 3 bagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa itu? Sifat wajib, nggih. Yang kedua, sifat mustahil. Yang ketiga, sifat jaiz. Oke ya. Jadi ada 3 ya sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah sifat wajib. Nah, di sini Bu Yayu mau tanya, apa sih sifat wajib itu, Cak? Ayo, ada yang tahu? Angkat tangan. Sifat wajib. Mas Abid, coba dijawab Mas Abid. Apa ya? Iya, betul. Sifat wajib Allah adalah sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya.
Sifat wajib Allah ya, sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah dan tidak mungkin tidak ada padanya. Sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sifat wajibnya Allah itu pasti dimiliki oleh Allah Cah ya. Yang tadi kita nyanyikan bersama-sama itu loh ya, yang jumlahnya tadi ada berapa? 20. Nah itu pasti dimiliki oleh Allah ya. Itu nanti di dalam sifat-sifatnya Allah beserta artinya juga ya, biar sampean juga mengenal apa sih sifat wajib Allah beserta artinya itu. Nah gitu ya. Nah di sini ayo ada berapa tadi sifat wajibnya Allah? 20. Ya, kelompok 1 ada berapa sifat wajibnya Allah? 20. Kelompok 2? 20. Betul sekali. Kelompok 3? Iya betul sekali ya, jumlahnya ada 20. Nah ini ada 20 sifat wajib Allah. Nah, nggih. Wujud. Nah, nomor pertama atau nomor 1 wujud. Wujud itu artinya ada, nggih. Ada, bahwa Allah itu duluan ada dibandingkan kita, nggih. Nah, terus kidam, dahulu, bahwa Allah itu lebih dahulu daripada kita ya, daripada alam semesta beserta isinya Allah lebih dahulu. Wujud betul dan kidam betul sekali. Kelompok 2. Sebutkan 2 saja sifat wajibnya Allah yang sampean ketahui. Basiron, mutakaliman, betul sekali. Kelompok 3, sebutkan 2 saja yang menurut sampean tahu. Nah, apa? Badaniyah sama apa? Kudroh, betul sekali ya anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak sudah mengetahui bahwa sifat wajibnya Allah itu ada berapa tadi? 20. 20 sifat wajibnya Allah. Nah, sekarang lanjut ke sifat mustahilnya Allah. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira anak-anak apa pengertian dari sifat mustahilnya Allah? Yang tahu langsung angkat tangan. Iya Mbak Kaila. Apa Mbak? Sifat yang tidak dimiliki Allah. Betul sekali ya, sifat yang tidak akan pernah dimiliki oleh Allah ya. Jadi sifat mustahil itu lawan kata dari sifat wajibnya Allah tadi ya. Nah, nih sifat mustahil Allah ya. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah karena bertentangan dengan kesempurnaannya ya. Nah, jadi Allah tidak mungkin memiliki sifat mustahil ini karena Allah maha segalanya bisa ya. Jadi sifat mustahil ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah dan sangat bertentangan dengan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ya, bahwa sifat mustahil itu jumlahnya ada 20 ya. Sama dengan sifat wajibnya Allah tadi, jumlahnya ada 20. Makanya itu lawan kata dari sifat wajibnya Allah ya. Nah, lanjut. Untuk sifat mustahil. Nah, sifat mustahilnya Allah ini ya. Yang pertama adalah Adam. Nah, tidak ada ya. Allah sudah ada dari sejak kita belum diciptakan, Allah sudah ada. Ya tidak mungkin kalau Allah tidak ada. Allah pasti ada. Dengan melalui apa Allah ada? Dengan meyakini apa kita bahwa Allah itu ada? Meyakini dengan melihat pemandangan yang begitu indah tadi ya. Ada gunung, ada laut ya. Ada hewan. Nah, itu bahwa Allah itu ada, benar-benar ada.
Terus bisa. Nah, itu mustahil ya. Jahlun, mautun mati. Allah mustahil kalau Allah bisa mati ya, itu tidak dimiliki Allah. Sumun tun ataupun tidak ya, yang termasuk sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dalil nggih. Nah, dalil dari sifat jaiznya Allah cah ya, yang berbunyi fi'lu kulli mumkinin autar hu. Bagaimana bunyinya anak-anak? Fi'lu kulli mumkinin autar hu, yang artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Jadi Allah kui mau berbuat sesuatu apa tidak itu haknya Allah ya, tergantung Allah. Nah, semuanya kembalinya kepada Allah. Kita sebagai makhluknya Allah hanya bisa berusaha dan diiringi dengan doa ya. Nah, dari materi sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah ya, sifat jaiznya Allah. Nah, itu kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak anak-anak? Tidak, sudah paham? Nah, sudah paham? Kalau sudah paham, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada mengamalkan sikap rendah hati, Cak. Nggih. Nah, ini coba dibaca sifat wajibnya Allah beserta artinya. Ya. Nah, wes sekarang dikerjakan dulu dengan kerjasama kelompoknya. Ya, di sini. Nah, wes, coba itu dicocokkan, dijodohkan ya. Dijodohkan. Nah. Bekerja sama. Nah, ini ditulis dulu nama kelompoknya. Ya. Nama kelompoknya ditulis dulu ya. Sudah. Ya. Ya. Nah, ya. Ya mau binafsihi. Nah. Ya, ditempelkan. Nah, di belakang. Ya. Ya. Nah, ayo selanjut ya. Sudah, sekarang kelompok 2. Lanjut kelompok 2. Ini salam dulu. Yang keras. Kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang akan menjelaskan hasil tugas kelompok kami, yaitu mengenal sifat-sifat Allah. Ya. 1. Wujud. Ya. 3. Tersebut. Bako, Ya. Fatul hawadisi, berbeda dengan makhluk lainnya. Ya. Ia menghubungi sifri, berdiri sendiri. Ya, sudah. Jadi di sini anak-anak coba menempelkan atau menjodohkan ya dari kelompok 2 tadi ya. Nah, ini wujud. Ayo ditempelkan. Wujud. Ini. Ya, itu ya. Nah, nanti sini tempelkan sini. Wujud. Terus apa artinya wujud? Ada ya, ditempel. Ya, ya cepat. Nah, ya, ya. Ayo, nah di sini Mbak, ayo, ayo, ya, lanjut, nah, lanjut, bako, nah bako, nah, apa bako? Kekal. Nah, di sana ya, kekal.
Oke, terus apa? Mukhalafatul lil hawadisi. Yo. Nah, di situ nggih, qiyamuhu binafsihi. Nah. Nggih. Oh, nggih sudah. Boleh duduk. Nah. Lanjut kelompok 3, ayo maju. Ya, kelompok 3, yuk langsung ini. Terima kasih anak-anak untuk tugas kelompoknya tadi. Anak-anak sudah mempresentasikan di depan ya, sudah bagus sekali, sudah baik, bisa menjodohkan, mencocokkan sifat wajib Allah beserta artinya. Nah, di sini Bu Guru akan ada tugas mandiri untuk kalian ya. Coba dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan baik ya, dengan tepat. Nah, ini tugas individunya ya. Ini tugas individunya. Coba ditulis dulu namanya ya. Nah, ini juga ditulis namanya juga ya. Sudah ya, dikumpulkan. Nah, ayo sini nah, dikumpulkan ya untuk tugasnya. Nah, ya. Nah, coba dari tadi Bu Yayu sudah menjelaskan bahwa kita belajar tentang sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, dan sifat jaiznya Allah ya. Coba Bu Yayu bertanya dari kelompok 1 dulu. Ada berapa jumlah sifat wajibnya Allah, anak-anak? 20. Nggih. Sekarang dari kelompok 2. Ada berapa sifat mustahilnya Allah? 20. Betul. Sekarang kelompok 3. Sebutkan 2 sifat wajibnya Allah. 2 saja. Nah, wujud, idam. Ya, betul sekali ya anak-anak ya. Jadi apa namanya, kita sudah belajar sifat wajibnya Allah, sifat jaiznya Allah, sifat mustahilnya Allah ya, sudah kita pelajari. Nah, di sini coba Bu Yayu ingin bertanya. Tadi sudah sampai 20 sifat wajibnya Allah. Nah, apa artinya wujud? Ada, betul. Kalau idam dahulu, ya, itu tadi adalah sifat wajibnya Allah, sifat yang dimiliki oleh Allah ya. Kalau sifat mustahil, sifat yang tidak akan pernah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat jaiznya Allah itu hanya satu yang berbunyi apa tadi? Fi'lu kulli mumkinin autar bahwa Allah boleh melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi di sini kita semoga tergolong menjadi anak-anak yang soleh dan solihah ya, yang selalu mengutamakan apa namanya, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ini Bu Yayu sudah selesai menjelaskan materi sifatnya Allah. Nah, untuk materi berikutnya ya yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas untuk materi berikutnya, yaitu mengamalkan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik ya. Semoga anak-anak di pelajaran ini tadi kita semakin cinta kepada Allah, kita semakin
percaya diri ya untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini kita belajar untuk selalu meningkatkan ibadah kita ya. Walaupun kita belajar jadi juga harus selalu menerapkan ya sikap-sikap kita dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti bersikap rendah hati tadi ya. Cukup sekian Bu Yayu akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang penjelasan dari Bu Yayu atau kesalahan dari Bu Yayu minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri materi hari ini. Kita baca dengan surat Al-Asr bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.